Shalom adik-adik. Shalom. Kakak yakin semuanya kabarnya luar biasa pastinya di rumah. Kakak yakin kita semua sehat, kita diberikan kekuatan sama Tuhan Yesus. Kembali lagi kita pada hari ini dengan ibadah online, walaupun kita berjarak, kita jauh, tapi tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Amin. Oke, sebelum kita mau muji Tuhan, kita mau berdoa dulu. Adik-adik semuanya sikap berdoa. Berikan sikap terbaik kalian. Semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami ada saat ini itu karena kemurahan Tuhan, bukan karena kuat kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang menguduskan setiap kami Tuhan. Hati kami, pikiran kami Tuhan hanya untuk Engkau Bapa. Kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Bapa. Biarlah Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami Bapa. Segala kuasa jahat Tuhan kami tolak, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Semuanya semangat ya. Kita mau jalan serta Yesus. Semuanya jangan lupa kalau setiap kata jalan, pertama kita ke kanan dulu, baru nanti kita siap ada kata jalan lagi kita balik arah ke kiri. Oke? Oke. Kita mau muji Tuhan, jalan serta Yesus. Semuanya tepuk tangan ya adik-adik ya. Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kita mau berjalan ke Kanaan ya. Jalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai. Kita mau melompat ya, lompat semuanya. Ku melompat ke Kanaan, ku melompat ke Kanaan, ku melompat ke Kanaan, ku melompat sampai. Kita mau berlari ya. Ku berlari ke Kanaan, semuanya lari. Ku berlari ke Kanaan, ku berlari ke Kanaan, ku berlari sampai ke Kanaan. Kita menari ya. Ku menari ke Kanaan, ku menari ke Kanaan, ku menari ke Kanaan, ku menari sampai ke Kanaan. Tetap menari. Ku menari sampai ke Kanaan, ku menari sampai ke Kanaan. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita mau menyembah Tuhan.
Semuanya siapkan hati kalian. Kita mau datang sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau berikan hati kita. Kita mau berikan sikap terbaik kita sama Tuhan. Kita mau bersyukur untuk setiap kasih Tuhan. Kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Kasih yang indah. Tuhan yang mulia. Kita mau datang sungguh-sungguh sama Tuhan adik-adik. Katakan kasih yang terindah. Kasih yang terindah. Hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai.
sembah Tuhan adik-adik. Kita mau bersyukur untuk setiap karya Tuhan dalam hidup kita adik-adik. Sembah Tuhan adik-adik. Ucapkan syukur kalian untuk kasih Tuhan, untuk kemurahan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu indah Yesus, karya-Mu terbesar dalam hidup kami Bapa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini lagi Tuhan memberkati kami dengan kekuatan kesehatan. Sekarang tiba waktunya bagi kami untuk belajar firman Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak yang ada di rumah, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Segala kuasa yang tidak berasal dari Tuhan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah hanya Roh Kudus yang memberikan kami pengertian untuk setiap firman yang akan kami renungkan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Katiar pada hari ini. Adik-adik, firman Tuhan hari ini temanya adalah Musa diutus. Diambil dari Keluaran pasal 3 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Nanti adik-adik boleh baca semuanya ya. Ada seorang bapak bernama 4 huruf, namanya M-U-S-A, namanya Musa. Dia dibesarkan oleh putri Firaun di Mesir. Suatu hari dia melihat teman-temannya orang Israel dipukul. Dia melihat teman-temannya disiksa oleh pasukan Mesir. Di hatinya dia marah. Kemudian dia melawan pasukan Mesir itu. Gara-gara dia ngelawan, adik-adik tahu nggak? Dia dikejar-kejar oleh tentara Mesir itu. Sampai akhirnya dia keluar dari Mesir. Adik-adik tahu nggak? Dia pergi ke sebuah tempat yang bernama Midian. Di sana Musa itu bekerja sebagai seorang gembala. Dia menggembalakan dombanya seorang bapak yang ada di Midian. Suatu hari Musa pergi ke padang rumput di Gunung Horeb. Dia mengembalakan domba-dombanya di sana. Domba-dombanya banyak, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang bulunya tebal, ada yang bulunya sudah digunting jadi tipis. Wah, itu pekerjaan dia setiap hari. Dia pergi mengembalakan dombanya ke padang rumput supaya domba-dombanya bisa makan rumput dengan enak. Tapi ketika sudah selesai makan, dia bawa domba-dombanya ke sungai untuk minum. Pada suatu hari ketika Musa sedang mengembalakan domba-dombanya, dia berjalan di padang rumput, tiba-tiba dia heran. Dia melihat sesuatu yang tidak biasa. Kayaknya itu apa ya? Kok ada terang-terang tapi kelihatannya seperti api, tapi kok pohonnya tidak terbakar? Saking penasarannya, Musa pergi mendekati semak pohon yang terbakar itu. Tiba-tiba ada sebuah suara terdengar. Jangan mendekat, karena tanah yang kamu injak itu adalah kudus. Kamu harus buka alas kakimu. Musa kaget.
karena suara itu terdengar jelas sekali. Lalu akhirnya karena Musa dilarang mendekat, dia pergi, dia mundur, dia melepaskan kasutnya dulu sambil membawa domba-dombanya. Ketika dia sudah lepas kasutnya, akhirnya Musa mendekat. Suara itu lagi yang dari pohon itu bilang, "Akulah Allah bapakmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Aku sudah mendengar bahwa orang-orang Israel, bahwa umatku di Mesir mengalami penderitaan yang luar biasa." Musa mendengar apa yang Tuhan katakan dari balik semak-semak itu. "Hari ini aku mengutus kamu untuk pergi ke Firaun untuk membawa umatku keluar dari Mesir." Musa takut. Dalam hatinya dia berkata, "Siapa aku? Aku kan cuma gembala domba. Masa aku disuruh menghadap Raja Firaun untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu Tuhan bilang kepada Musa, "Inilah tanda bagimu bahwa aku mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Adik-adik, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Hari ini kita belajar bahwa Musa yang seorang gembala domba diutus Tuhan untuk pergi ke Mesir membawa bangsa Israel keluar dari sana. Kira-kira Musa mau nggak ya pergi ke Mesir? Kalau adik-adik penasaran, tunggu kelanjutannya minggu depan. Satu ayat firman Tuhan yang akan kita hafalkan hari ini, Yohanes 14 ayat 15 berkata begini, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Sekali lagi ya, Yohanes 14 ayat 15. "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Kalau adik-adik mengasihi Tuhan, maka adik-adik harus menuruti segala perintah Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kalau Tuhan mengutus Musa, maka Tuhan juga mau mengutus kami untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Siapapun kami, sekalipun kami masih kecil, kami tahu Tuhan bisa memakai kami. Engkau memberkati semua anak-anak yang ada di rumah, kekuatan, kesehatan, hikmat, kepintaran, akal budi yang daripada Tuhan, Engkau limpahkan bagi mereka semua. Berkati kedua orang tua mereka, berkati setiap pekerjaan, berkati setiap usaha yang mereka lakukan, Tuhan buat semuanya berhasil. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.